Kenapa Romo Katolik tidak boleh menikah, sedangkan pendeta di Protestan diperbolehkan untuk menikah? Di Alkitab kita bisa temukan bahwa Rasul Paulus menyarankan untuk memilih pemimpin gereja yang memiliki satu istri. Bahkan di Yahudi, rabi atau pemimpin agama diwajibkan untuk menikah sebagai bentuk ketaatan dari perintah Tuhan. Pertanyaannya, dari mana aturan selibat ini datang? Karena itu di video kali ini kita akan menelusuri asal-usul praktik selibat, teologi yang mempengaruhinya, dan kapan praktik selibat ini diwajibkan. Jadi, mari kita mulai. Kita mulai dari fakta yang mungkin mengejutkan. Rasul Petrus yang dianggap sebagai paus pertama dari gereja Katolik, dia adalah orang yang menikah dan punya istri. Karena di Alkitab kita bisa temukan ada catatan di mana Yesus menyembuhkan mertua dari Petrus. Dan bukan cuma Petrus, Rasul Paulus juga menulis di dalam 1 Korintus pasal 9 menyatakan bahwa rasul-rasul yang lain juga membawa istri mereka dalam perjalanan misi. Jadi, pemimpin pertama gereja yang dipilih langsung oleh Yesus adalah orang-orang yang menikah. Sekarang kita akan melihat ajaran Paulus tentang selibat ini. Di 1 Korintus 7, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak menikah itu adalah baik karena seseorang bisa lebih fokus kepada pelayanannya dan tidak perlu terbagi perhatiannya kepada keluarga. Tapi Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa ini anjuran dan bukan perintah dari Tuhan. Dia bilang tidak menikah itu adalah karunia dan tidak semua orang memiliki karunia tersebut. Dan yang lebih penting lagi, dalam 1 Timotius 3, Rasul Paulus mengatakan dalam memilih pemimpin, baik itu penatua ataupun pemimpin dari sebuah gereja, ada baiknya adalah seorang suami yang memiliki satu istri, bukan seorang suami yang tidak memiliki istri. Jadi Paulus sendiri membedakan dengan jelas bahwa pilihan selibat itu adalah hal yang baik, tetapi itu bukanlah syarat untuk menjadi pemimpin gereja. Sekarang kita akan melihat sejarah gereja dari abad pertama sampai ke-3. Kita lihat di lapangan bahwa para pemimpin agama ini mereka rata-rata menikah. Tidak ada satupun aturan resmi yang melarang para pemimpin gereja ini untuk menikah. Memang ada sebagian orang yang memilih untuk hidup selibat secara sukarela. Biasanya karena pengaruh gaya hidup asketis, yaitu menyangkal kenikmatan duniawi demi fokus hal-hal yang rohani. Tapi ini pilihan, bukan kewajiban. Jadi kesimpulannya sederhana. Pada saat gereja mula-mula, selibat itu dihormati, tetapi tidak dipaksakan. Pemimpin gereja boleh menikah, dan memang banyak dari mereka yang menikah. Lalu apa yang mengubah semua ini? Jawabannya ada dalam satu tokoh bernama Agustinus. Kalau ada satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pandangan gereja Katolik tentang selibat ini, namanya adalah Agustinus dari Hippo. Agustinus hidup di abad keempat, dan sebelum dia menjadi Kristen, menurut dia memiliki kehidupan yang sangat kotor. Dia sering pergi ke tempat yang menjajakan seks, punya anak di luar nikah, dan dia merasa sedang diperbudak dengan hawa nafsu libidonya. Dalam pergumulan dia tentang seks ini, bahkan dia mengaku dalam bukunya Confessions, dia mengatakan, "Tuhan, berilah aku kekudusan, tetapi jangan sekarang." Pergumulan inilah yang akhirnya membentuk teologinya dan membawa pengaruh yang luar biasa besar. Ada dua pandangan utama tentang seks ini yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah dosa asal dan seksualitas. Agustinus mengajarkan bahwa dosa asal, yaitu dari Adam dan Hawa, ini diturunkan kepada seluruh umat manusia melalui hubungan seksual. Artinya bagi Agustinus bahwa hasrat seks itu sudah tercemar dengan dosa. Bahkan dalam pernikahan, hubungan seks itu tidak benar-benar bersih dari nafsu yang berdosa. Ini merupakan pandangan yang baru di zamannya, karena gereja mula-mula tidak pernah berpikir sejauh ini. Tapi karena pengaruh Agustinus itu sangat besar, perlahan-lahan pandangan ini mulai masuk dan diterima di gereja barat. Pandangan yang kedua dari Agustinus adalah bahwa selibat itu jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan menikah. Agustinus menulis dua karya yang penting, De Bono Coniugali tentang kebaikan pernikahan dan De Sancte Virginitate tentang keperawanan suci. Dari dua buku ini dapat kita simpulkan bahwa pernikahan itu baik,
tetapi tetap perawan dan tidak menikah itu jauh lebih baik. Jadi Agustinus menempatkan bahwa tidak menikah itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang menikah secara spiritual. Bagi Agustinus, orang yang memilih untuk selibat adalah orang yang lebih dekat kepada Tuhan karena mereka tidak terikat oleh nafsu duniawi. Teologi Agustinus ini menjadi fondasi bagi gereja Katolik untuk menyarankan agar para pemimpin gereja ini mengadopsi kehidupan selibat. Logikanya sederhana, kalau selibat itu secara spiritual lebih tinggi, maka pemimpin gereja yang seharusnya menjadi teladan, maka harus hidup di standar yang lebih tinggi. Sebelum Agustinus, selibat itu merupakan pilihan pribadi. Setelahnya, selibat itu mulai dilihat sebagai standar moral yang ideal bagi para pemimpin gereja. Pada saat itu belum ada aturan wajib, tetapi arahnya mulai terlihat. Dan pertanyaannya sekarang, kapan selibat ini mulai diterapkan? Yang tadinya hanya menjadi ideal sebagai pemimpin gereja menjadi wajib. Kapankah ini diterapkan? Pergeseran yang tadinya hanya sebuah anjuran menjadi kewajiban itu tidak terjadi dalam satu malam. Kita akan lihat beberapa kejadian yang akhirnya membuat selibat ini menjadi wajib. Kejadian pertama ada di Konsili Elvira sekitar tahun 305 Masehi. Ini adalah konsili di Spanyol. Dan ini yang pertama kali membuat aturan selibat ini secara tertulis. Isinya para imam dan uskup itu dilarang melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Perhatikan, mereka tidak dilarang untuk menikah, tapi dilarang untuk melakukan hubungan intim setelah ditahbiskan. Jadi istrinya masih ada, tetapi praktisnya pernikahannya sudah mati. Ini barulah aturan lokal dan belum terjadi secara universal. Tapi ini sinyal pertama gereja mulai bergerak ke arah selibat sebagai sesuatu yang wajib. Kejadian kedua terjadi di abad ke-11 yang dikenal dengan Reformasi Gregorius ke-7. Lompat sekitar 700 tahun dari kejadian tadi, kita menemukan ada kejadian reformasi dari Paus Gregorius ke-7 yang melakukan perombakan besar-besaran dalam gereja Katolik. Salah satu agenda utamanya adalah untuk memaksa romo dan uskup ini hidup selibat. Alasan teologisnya sudah jelas. Pandangan bahwa pemimpin gereja harus suci yang sudah ditanamkan Agustinus ratusan tahun sebelumnya. Tetapi yang jarang dibahas selain daripada alasan teologis ada alasan politiknya. Dan di sinilah ceritanya mulai menarik. Di abad pertama, gereja punya sistem namanya beneficium. Sederhananya begini, ketika ada seorang pemimpin gereja, apakah itu imam, romo, ataupun uskup di dalam satu wilayah tertentu, dia diberikan hak untuk mengelola properti dan tanah yang dimiliki gereja pada wilayah tersebut. Tanah ini menghasilkan pendapatan dari pertanian, pajak, dan sumbangan umat. Masalahnya, imam dan uskup yang sudah menikah ini memperlakukan tanah gereja seperti milik pribadi. Mereka mengelolanya untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan gereja. Dari sinilah muncul yang disebut dengan fenomena dinasti imam. Imam atau romo yang menikah, mereka mempunyai anak. Anak-anak mereka yang dibesarkan di lingkungan gereja dipersiapkan untuk menggantikan posisi ayah mereka. Jabatan rohani yang seharusnya dipilih berdasarkan panggilan rohani berubah menjadi warisan keluarga. Bukan cuma jabatan, tetapi tanah, properti, dan seluruh kekayaan gereja di wilayah itu ikut diwariskan. Gereja kehilangan kontrol atas aset-asetnya sendiri. Harta yang seharusnya milik gereja mengalir ke keluarga-keluarga tertentu dari generasi ke generasi. Ini bukan masalah kecil, karena ini mengancam kekuasaan dan kekayaan gereja Katolik secara langsung. Paus Gregorius VII tidak tinggal diam. Pada tahun 174, dia mengeluarkan dekrit yang sangat tegas untuk melarang para imam, romo, atau uskup ini untuk menikah. Lalu di Konsili Roma tahun 1075, dia memerintahkan umat awam untuk tidak menghadiri misa yang dilangsungkan oleh romo yang menikah. Ini merupakan langkah yang radikal karena Paus Gregorius bukan hanya sekedar melarang pernikahan untuk romo, melainkan dia memboikot para romo-romo ini yang melanggar. Ini merupakan cara yang efektif untuk menekan dari atas dan dari bawah sekaligus. Mereka benar-benar percaya bahwa romo dan uskup harus meniru kehidupan selibat Yesus untuk mencapai kesucian spiritual. Namun di saat yang sama, mereka juga sadar betul, tanpa memutus rantai pernikahan romo dan uskup ini, institusi gereja akan hancur secara ekonomi dan tunduk di bawah kendali keluarga bangsawan-bangsawan lokal.
lokal. Jadi motivasi teologis, yaitu untuk kesucian, dan motivasi politik ekonomi untuk menyelamatkan aset berjalan beriringan. Kejadian ketiga adalah Konsili Lateran I dan Lateran II. Konsili Lateran I pada tahun 1123 melarang romo dan uskup untuk menikah. Lalu Konsili Lateran II pada tahun 1139 mengambil langkah yang jauh lebih tegas. Pernikahan yang dilakukan oleh romo yang menikah dinyatakan tidak sah. Bukan cuma dilarang, tetapi dianggap tidak pernah terjadi di mata gereja. Ini berarti sejak 1939, selibat bukan lagi anjuran, bukan lagi standar ideal, tapi hukum gereja yang mengikat. Dan aturan ini berlaku sampai hari ini. Jadi kalau kita tarik garis dari awal, butuh lebih dari 1000 tahun bagi gereja Katolik untuk melihat selibat ini yang tadinya pilihan sukarela menjadi kewajiban mutlak. Tapi ada pertanyaan terakhir. Kalau Katolik ini mewajibkan selibat, tapi kenapa Protestan justru menolaknya? Jawabannya dimulai dari satu orang, yaitu yang bernama Martin Luther. Luther sendiri merupakan mantan biarawan Katolik. Dia hidup selibat selama bertahun-tahun. Tetapi ketika dia mempelajari Alkitab, dia menemukan bahwa tidak ada satu dasar ayat Alkitab pun yang mewajibkan pemimpin gereja untuk hidup selibat. Bagi Luther, kewajiban selibat itu merupakan aturan manusia dan bukan merupakan perintah Tuhan. Dan prinsip utama dari reformasi Protestan adalah sola scriptura. Hanya Alkitab yang menjadi otoritas tertinggi, bukan tradisi, bukan juga keputusan paus. Dan Luther bukan hanya sekedar berbicara, tetapi dia membuktikannya. Pada tahun 1525, dia menikah dengan salah satu mantan biarawati. Pernikahan ini merupakan pernyataan teologis yang sangat kuat bahwa pernikahan itu kudus dan tidak ada salahnya seorang hamba Tuhan itu menikah. Sejak saat itu seluruh tradisi Protestan, baik itu Luther, Calvin, ataupun Arminian, memperbolehkan para pemimpin gereja mereka untuk menikah. Bagi Protestan, yang penting bukan status pernikahan, melainkan kualitas pelayanan dan iman. Kita sudah sampai pada kesimpulan. Selibat di gereja mula-mula merupakan pilihan pribadi. Rasul-rasul menikah dan tidak ada larangan bagi pemimpin gereja untuk menikah. Lalu datang Agustinus di abad keempat yang mengaitkan seksualitas dengan dosa dan menempatkan selibat sebagai standar yang lebih tinggi daripada orang yang menikah. Kemudian di abad ke-11, Paus Gregorius ke-7 mewajibkan selibat. Bukan hanya karena alasan teologis, tetapi juga untuk menyelamatkan gereja dari fenomena dinasti Romo dan uskup. Dan akhirnya Konsili Lateran di abad ke-12 mengunci selibat sebagai hukum gereja yang wajib hingga saat ini. Sementara itu, Protestan di abad ke-16 menolak aturan ini karena dianggap tidak berdasarkan Alkitab. Satu hal yang menarik, aturan selibat ini bukanlah sesuatu yang ada sejak awal. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang, perpaduan antara teologi, politik, dan kekuasaan yang berlangsung selama 1000 tahun. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.